Assalamualaikum. Pada video kali ini saya akan membahas poin 3.2.8 mengenai beberapa contoh yang dimulai dari contoh A sampai dengan contoh F yang tertera di dalam buku pengantar analisis real ciptaan Bertel edisi ketiga. Untuk memahami contoh-contoh tersebut, maka perhatikan penjelasan dari slide-slide berikut. Contoh A, barisan N ialah divergen. Mari kita jawab untuk membuktikan pernyataan pada contoh soal A tersebut. Maka, langkah pertama yang harus kita lakukan ialah mengikuti teorema 3.2.2. Adapun bunyi dari teorema ini ialah andaikan X sama dengan N konvergen, maka terdapat bilangan real M lebih besar dari 0 sehingga N sama dengan nilai mutlak N lebih kecil dari M untuk semua N elemen bilangan asli. Nah, jadi dari penjabaran teorema ini kita dapat membuatnya ke dalam garis bilangan. Gunanya apa? Gunanya ialah untuk mempermudah kita dalam memahami teorema ini. Nah, untuk M lebih besar dari 0, kita lihat ini 0. Karena dikatakan lebih besar dari 0, maka arahnya kemari. 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 sampai dengan seterusnya. Maka pastilah arah si M lebih besar dari 0 ini ke kanan. Sedangkan untuk si N lebih kecil dari M, maka pastilah arah si N ini berkebalikan dengan arah si M ini, yaitu ke arah kiri. Maka dari garis bilangan ini, kita dapat menyimpulkan bahwasannya si N ini semakin lama semakin mendekati 0. Kita lihat ini si N ke arah kiri dan ini posisi 0, semakin lama semakin mendekati. Balik lagi kita kemari. Si X sama dengan N konvergen, di mana si N-nya ini mendekati 0. Sedangkan pada soal, kita disuruh membuktikan si N-nya divergen. Maka berarti harus berkebalikan dengan teorema ini. Nah, jadi langkah selanjutnya ialah kita harus mencari tahu sifat apa yang telah dilanggar oleh teorema ini, ataupun dengan kata lain yang berkebalikan dengan teorema ini. Nah, ternyata teorema ini melanggar sifat Archimedes. Mengapa? Untuk mengetahuinya kita akan membahas hukum Archimedes ini. Adapun bunyi dari hukum ini ialah bila X elemen bilangan real, maka terdapat NX elemen bilangan asli sehingga X lebih kecil dari NX. Nah, dari penjabaran ini kita juga dapat membuatnya ke dalam garis bilangan. Gunanya sama untuk mempermudah kita di dalam memahaminya. Nah, untuk si NX elemen bilangan asli, maka pastilah arah garis bilangannya ke kanan. Mengapa? Karena si N ini atau bilangan asli ini dimulai dari 1. Dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4 sampai dengan seterusnya. Sedangkan untuk si X lebih kecil dari NX, pastilah arah si X ini berkebalikan dengan si NX, yaitu ke arah kiri. Maka dari garis bilangan ini kita dapat menyimpulkan bahwasannya si NX ini semakin lama semakin menjauhi 0. Maka sudah sangat jelas alasan dari teorema 3.2.2 melanggar sifat ataupun hukum Archimedes, yaitu pada teorema 3.2.2 ini N-nya mendekati 0 sehingga konvergen. Sedangkan pada hukum Archimedes N-nya menjauhi 0 sehingga divergen. Oleh karena teorema 3.2.2 ini melanggar hukum Archimedes, maka pernyataan pada contoh soal A yaitu barisan N divergen ialah benar, sehingga terbukti. Contoh B. Barisan buka kurung minus 1 tutup kurung pangkat N tutup kurung ialah divergen. Mari kita jawab untuk membuktikan pernyataan pada contoh soal B tersebut. Nah, ternyata barisan ini merupakan barisan yang terbatas.
barisan terbatas ini memiliki beberapa syarat, sehingga kita perlu mengingat kembali definisi 2.3.1.c. Dikatakan terbatas apabila terbatas atas dan terbatas bawah, di mana terbatas atas ini memiliki syarat yang mana syaratnya telah tertuang dalam definisi 2.3.1.a. Begitu juga dengan terbatas bawah. Terbatas bawah ini memiliki syarat yang telah tertuang dalam definisi 2.3.1.b. Langsung saja kita buktikan pernyataan ini benar. Kita misalkan si N 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kita lihat. Ini bentuk barisannya. Maka ketika kita ambil ini 1, maka bentuknya menjadi minus 1 pangkat 1 sama dengan minus 1. Ketika kita ambil N ini sama dengan 2, maka bentuknya menjadi minus 1 pangkat 2 sama dengan 1. Ketika kita ambil N ini sama dengan 3, maka bentuknya menjadi minus 1 pangkat 3 sama dengan minus 1. Begitu juga ketika kita ambil N ini sama dengan 4, maka bentuknya menjadi minus 1 pangkat 4 sama dengan 1, dan seterusnya. Maka kita peroleh dari sini, kita dapati bahwa pola barisannya ialah minus 1, 1, minus 1, 1, dan seterusnya. Maka pola barisan ini dikatakan sebagai pola barisan yang berulang, di mana minus 1 ini disebut sebagai batas bawah dan si 1 ini disebut sebagai batas atas. Sehingga dari sini telah memenuhi definisi 2.3.1.c. Maka pernyataan ini telah terbukti benar. Oleh karena barisan ini terbatas, maka kita tidak dapat menggunakan teorema 3.2.2. Karena itu, kita andaikanlah si X sama dengan buka kurung minus 1, tutup kurung pangkat N, tutup kurung konvergen, dan A sama dengan min X, kemudian kita misalkan epsilon sama dengan 1, maka terdapat K elemen bilangan asli, sehingga kita peroleh nilai mutlak buka kurung minus 1 tutup kurung pangkat N kurang A lebih kecil dari 1 untuk semua N lebih besar sama dengan K, di mana N-nya ini nanti kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama ialah N ganjil, berarti N-nya ini bernilai 1, 3, 5, dan seterusnya. Dan yang kedua ialah N genap, maka berarti N-nya ini bernilai 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Untuk N ganjil, di sini saya ambil N yang bernilai 1, sehingga nantinya dapat kita masukkan ke dalam pertidaksamaan ini. Nah, maka menjadi nilai mutlak buka kurung min 1 tutup kurung pangkat 1 dikurang A lebih kecil dari 1. Nah, minus 1 pangkat 1 ini hasilnya ialah min 1, sehingga bentuknya menjadi nilai mutlak min 1 minus A lebih kecil dari 1. Nah, dari bentuk pertidaksamaan ini kita dapat menggunakan teorema 2.2.2.c untuk menyelesaikannya, sehingga bentuknya berubah menjadi minus 1 dikurang A lebih kecil dari 1, kemudian berubah lagi menjadi minus 1 minus A lebih besar dari minus 1 lebih kecil dari 1. Yang mana minus 1 ini nanti akan berpindah tempat ke kiri dan ke kanan. Ketika minus 1 ini berpindah tempat, maka nilainya menjadi positif, sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Minus A lebih besar dari minus 1 tambah 1 lebih kecil dari 1 ditambah 1. Sehingga kita peroleh minus A lebih besar dari 0 lebih kecil dari 2. 0 ini diperoleh dari minus 1 tambah 1, sedangkan si 2 ini diperoleh dari 1 tambah 1. Nah, kita lihat
A ini masih bernilai negatif, sehingga kita harus merubahnya ke dalam nilai yang positif. Caranya ialah dengan mengkalikannya dengan min 1 dan merubah tandanya. Seperti ini. 0 dikalikan minus 1, 0. Lalu tanda ini berubah menjadi seperti ini. Minus A dikali minus 1, positif A. Kemudian tanda ini berubah tanda lagi menjadi seperti ini. Lalu si 2 dikali dengan minus 1, hasilnya ialah minus 2. Maka diperoleh A lebih kecil dari 0, lebih besar dari minus 2. Hal ini sama juga berarti dengan A lebih besar dari minus 2, lebih kecil dari 0. Nah, sedangkan untuk N genapnya, di sini saya mengambil N-nya bernilai 2. Maka nantinya dapat kita masukkan ke dalam pertidaksamaan ini. Nah, menjadi seperti ini. Nilai mutlak buka kurung minus 1 tutup kurung pangkat 2 dikurang A lebih kecil dari 1. Nah, minus 1 pangkat 2 ini hasilnya ialah 1. Makanya bentuknya menjadi nilai mutlak 1 dikurang A lebih kecil dari 1. Yang mana pada bentuk pertidaksamaan ini kita dapat menggunakan teorema 2.2.2 poin C juga dalam menyelesaikannya. Sehingga bentuknya berubah menjadi 1 kurang A lebih kecil dari 1. Kemudian menjadi 1 kurang A lebih besar dari minus 1 lebih kecil dari 1. Yang mana 1 ini nanti akan berpindah tempat ke kiri dan juga ke kanan. Ketika berpindah tempat, nilai 1 ini maka berubah menjadi minus 1. Sehingga bentuknya menjadi minus A lebih besar dari minus 1 dikurang 1 lebih kecil dari 1 dikurang 1. Maka diperoleh minus A lebih besar dari minus 2 lebih kecil dari 0. Minus 2 ini diperoleh dari minus 1 minus 1. Sedangkan si 0 ini diperoleh dari 1 kurang 1. Nah, kita lihat. Si A ini juga masih bernilai negatif, maka harus kita ubah menjadi positif. Caranya sama, yaitu dengan mengkalikannya dengan minus 1 dan merubah tandanya. Sehingga minus 2 dikali minus 1, yaitu 2. Kemudian tanda ini berubah tanda menjadi seperti ini. Kemudian minus A dikali minus 1 sama dengan A. Tanda ini berubah tanda seperti ini. Kemudian 0 dikali minus 1 tetap 0. Sehingga diperolehlah A yang positif, yaitu A lebih kecil dari 2, lebih besar dari 0. Hal ini berarti sama juga halnya dengan A lebih besar dari 0, lebih kecil dari 2. Ternyata A tidak mungkin memenuhi kedua ketaksamaan tersebut. Maka pengandaian bahwa X adalah konvergen menghasilkan hal yang kontradiksi ataupun hal yang tak terbukti. Maka haruslah si X divergen. Sehingga pernyataan pada contoh soal B yaitu barisan buka kurung minus 1 tutup kurung pangkat N tutup kurung divergen ialah benar. Maka terbukti. Contoh soal C. Lim buka kurung 2N tambah 1 per N tutup kurung sama dengan 2. Mari kita jawab untuk membuktikan pernyataan pada contoh soal C tersebut. Maka langkah pertama yang dapat kita lakukan ialah mengalihkan si pembilang dan si penyebut dengan 1/n. Maka bentuknya seperti ini. Nah, 2N dikali dengan 1/n, maka N-nya sama-sama habis. Maka diperoleh 2. Dan si 1 dikalikan dengan 1/n, maka hasilnya tetap 1/n. Maka diperoleh pembilangnya yaitu 2 ditambah 1/n. Sekarang kita lihat yang penyebut. Nah, N dikali 1/n, maka N-nya sama-sama habis. Maka diperolehlah penyebut yaitu 1. Maka lim buka kurung 2 tambah 1/n
per 1 tutup kurung, yaitu lim buka kurung 2 tambah 1 per n tutup kurung. Kemudian 2 ini kita misalkan menjadi X, dan si 1 per n ini kita misalkan menjadi si Y. Maka bentuk ini nanti sama dengan bentuk ini, lim buka kurung X tambah Y tutup kurung. Nah, dari bentuk ini maka kita dapat menggunakan teorema 3.2.3 poin A. Maka bentuknya berubah menjadi lim X ditambah lim Y. X ini tadi siapa? X2. Dan Y ini tadi siapa? Y 1 per n. Maka bentuknya berubah menjadi lim 2 ditambah lim 1 per n. Nah, lim 2 ini sama dengan 2. Dan lim 1 per n ini sama dengan 0. Maka 2 tambah 0 sama dengan 2. Sehingga kita peroleh hasil dari lim buka kurung 2n tambah 1 per n tutup kurung sama dengan 2. Maka hasil ini sama dengan pernyataan pada contoh soal C tersebut. Sehingga pernyataan pada contoh soal C yaitu lim buka kurung 2n tambah 1 per n tutup kurung sama dengan 2 terbukti. Soal D, lim buka kurung 2n tambah 1 per n tambah 5 tutup kurung sama dengan 2. Mari kita jawab untuk membuktikan pernyataan pada contoh soal D tersebut benar. Nah, ternyata barisan 2n tambah 1 dan n tambah 5 ini tidak konvergen. Mengapa? Mari kita cek. Di sini kita misalkan M sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk barisan 2n tambah 1, maka ketika n-nya ini kita ambil 1, maka di sini menjadi 2 dikali 1 tambah 1. 2 kali 1, 2, ditambah 1 sama dengan 3. Begitu juga dengan n sama dengan 2, maka di sini berubah menjadi 2 dikali 2 tambah 1. 2 kali 2, 4, 4 tambah 1 sama dengan 5. Kemudian, untuk barisan n tambah 5, jika kita ambil n ini 1, maka di sini menjadi 1 tambah 5 sama dengan 6. Begitu juga halnya ketika kita mengambil n ini sama dengan 2, maka di sini kita tulis 2 tambah 5 sama dengan 7. Sampai dengan seterusnya. Nah, ternyata pola kedua barisan ini menjauhi 0. Maka tidak memenuhi syarat konvergen pada definisi 3.1.4. Maka pernyataan yang ini terbukti benar. Oleh karena barisan 2n tambah 1 dan n tambah 5 ini tidak konvergen, maka kita tidak dapat menggunakan teorema 3.2.3 poin B secara langsung. Karena syarat dari teorema ini, semua barisan harus konvergen. Tetapi kita dapat melakukan hal berikut, yaitu dengan mengalihkan pembilang dan penyebut dengan 1 per n, seperti ini. Nah, 2n dikali 1 per n, maka n-nya sama-sama habis, sehingga diperolehlah 2. Baru kemudian ditambah 1 dikali 1 per n, hasilnya ialah 1 per n. Maka pembilang telah kita dapati. Kemudian kita cek yang penyebut. N dikali 1 per n, maka n-nya sama-sama habis. Maka n dikali 1 per n, hasilnya ialah 1. Tambah, kita lihat 5 kali 1 per n, maka hasilnya tetap 5 per n. Maka kita peroleh penyebutnya. Kemudian, si 2 tambah 1 per n ini kita misalkan sebagai X. Sedangkan si 1 tambah 5 per n ini kita misalkan sebagai Z. Maka langkah selanjutnya, kita mengecek terlebih dahulu si X dan si Z ini konvergen atau tidak. Selanjutnya kita akan mengecek
apakah barisan X dan Z konvergen. Kita misalkan si N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk si X, pola barisannya ialah 2 tambah 1 per N. Nah, ketika kita mengambil N ini sama dengan 1, maka di sini berubah menjadi 1. Sehingga 2 tambah 1 per 1 sama dengan 3. Begitu juga ketika kita mengambil N ini sama dengan 2, maka di sini kita tulis 2, sehingga 2 tambah 1 per 2 sama dengan 2,5. Dan seterusnya. Sedangkan untuk si Z, pola barisannya ialah 1 tambah 5 per N. Maka ketika kita ambil N ini sama dengan 1, maka di sini kita ubah menjadi 1. Sehingga 1 tambah 5 per 1 sama dengan 6. Kemudian, ketika kita mengambil N ini sama dengan 2, maka di sini kita tulis 2. Sehingga 1 tambah 5 per 2 sama dengan 3,5 dan seterusnya. Maka dari kedua barisan ini kita dapati pola barisannya mendekati 0. Maka telah memenuhi syarat konvergen pada definisi 3.1.4. Karena kedua barisan ini telah konvergen, maka kita dapat menggunakan teorema 3.2.3 poin B ini. Langsung saja kita hitung hasil limitnya. Lim buka kurung 2N tambah 1 per N tambah 5 tutup kurung sama dengan lim buka kurung 2 tambah 1 per N per 1 tambah 5 per N tutup kurung. Nah, ini diperoleh dari kedua barisan yang sifatnya konvergen. Lanjut, dari sini berubah menjadi lim buka kurung 2 tambah 1 per N tutup kurung per lim buka kurung 1 tambah 5 per N tutup kurung. Kemudian, dari pola yang ini kita dapat menggunakan teorema 3.2.3 poin A. Sehingga menjadi lim 2 tambah lim 1 per N per lim 1 tambah lim 5 per N. Nah, lim 2 ini sama dengan 2. Sedangkan si lim 1 per N ini sama dengan 0. Sekarang kita lihat yang penyebutnya. Lim 1 sama dengan 1. Sedangkan si lim 5 per N ini sama dengan 0. Sehingga kita peroleh 2 tambah 0 per 1 tambah 0, yaitu 2 per 1, sehingga hasilnya ialah 2. Maka kita peroleh hasil dari lim buka kurung 2N tambah 1 per N tambah 5 tutup kurung sama dengan 2. Maka pernyataan pada contoh soal D, yaitu lim buka kurung 2N tambah 1 per N tambah 5 tutup kurung sama dengan 2 ialah benar. Sehingga terbukti. Lim buka kurung 2N per N kuadrat tambah 1 tutup kurung sama dengan 0. Mari kita jawab untuk membuktikan pernyataan pada contoh soal E tersebut adalah benar. Ternyata pada soal ini teorema 3.2.3 poin B tidak dapat kita gunakan secara langsung. Mengapa? Karena kedua barisan menjauhi 0 tidak dapat memenuhi syarat konvergen pada definisi 3.1.4. Langsung saja kita cek. Kita misalkan N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk barisan yang pertama yaitu 2N. Maka ketika si N ini kita misalkan dengan 1, maka bentuknya menjadi 2 dikali 1 sama dengan 2. Ketika N ini kita misalkan sama dengan 2, maka bentuknya menjadi 2 dikali 2 sama dengan 4. Begitu juga untuk N berikutnya. Kemudian untuk barisan N kuadrat tambah 1, ketika kita misalkan N ini sama dengan 1, maka bentuknya menjadi 1 pangkat 2 ditambah 1 sama dengan 2. Ketika N ini kita misalkan sama dengan 2, maka bentuknya menjadi 2 pangkat 2 tambah 1 sama dengan 5, dan seterusnya. Maka pernyataan ini serta pernyataan ini terbukti dari sini.
Dikarenakan teorema 3.2.3 poin B ini tidak dapat kita gunakan secara langsung, maka kita dapat memanipulasi ini menjadi bentuk yang seperti ini. Buka kurung 2n per n kuadrat tambah 1 tutup kurung sama dengan buka kurung 2n dikali 1 per n per buka kurung n kuadrat tambah 1 tutup kurung dikali 1 per n tutup kurung sama dengan buka kurung 2 per n tambah 1 per n tutup kurung. Nah, ini 2n dikali 1 per n ini, n-nya sama-sama habis, makanya di sini 2. Kemudian untuk penyebutnya, n kuadrat dikali 1 per n ini, maka n yang ini habis. Diperolehlah hasilnya n. Ini tambah, ini kita tulis tambah, 1 dikali 1 per n, maka hasilnya tetap 1 per n. Nah, ketika ini telah kita manipulasi, maka ternyata teorema 3.2.3 poin B juga tidak dapat kita gunakan karena n tambah 1 per n tidak konvergen. Langsung saja kita cek. Misal n 1, 2, 3 dan seterusnya. N tambah 1 per n, ini bentuk barisannya. Ketika kita misalkan si n ini sama dengan 1, maka bentuknya menjadi 1 ditambah 1 per 1 sama dengan 2. Ketika n ini kita misalkan menjadi 2, maka bentuk menjadi 2 ditambah 1 per 2 sama dengan 2,5. Dan seterusnya. Maka terbukti bahwa pola barisan ini menjauhi 0, maka tidak memenuhi syarat konvergen pada definisi 3.1.4. Maka ini terbukti. Akan tetapi, jika kita menulis buka kurung 2n per n kuadrat tambah 1 tutup kurung sama dengan buka kurung 2n dikali 1 per n kuadrat per buka kurung n kuadrat tambah 1 tutup kurung dikali 1 per n kuadrat sama dengan buka kurung 2 per n per 1 tambah 1 per n kuadrat tutup kurung. Nah, ini 2 per n dikali 1 per n kuadrat ini, maka si n2 ini habis. Maka diperolehlah hasilnya 2 per n. Kita lihat yang penyebutnya. N kuadrat dikali 1 per n kuadrat, maka n-nya ini sama-sama habis. Maka diperoleh hasilnya 1. Ini tambah, kita tulis tambah. 1 dikali 1 per n kuadrat, maka hasilnya tetap 1 per n kuadrat. Maka dapatlah hasilnya ini. Ternyata setelah kita menulis atau memisalkan yang ini, teorema 3.2.3 poin B dapat kita gunakan secara langsung karena 2 per n per 1 tambah 1 per n kuadrat ini konvergen. Mari kita cek. Kita misalkan n sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Untuk barisan yang pertama ialah 2 per n. Maka ketika kita misalkan si n ini 1, ini menjadi 1. Maka 2 per 1 sama dengan 2. Dan ketika si n ini kita misalkan dengan 2, maka bentuknya menjadi 2 per 2 sama dengan 1 dan seterusnya. Untuk barisan yang kedua ialah 1 tambah 1 per n kuadrat. Ketika kita misalkan n-nya ini 1, maka bentuknya menjadi 1 tambah 1 per 1 kuadrat sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. Kemudian ketika kita misalkan n-nya ini sama dengan 2, maka bentuknya menjadi 1 tambah 1 per 2 pangkat 2 sama dengan 1 tambah 0,25 sama dengan 1,25 dan seterusnya. Maka dari sini terbukti bahwa kedua barisan ini mendekati 0, memenuhi syarat konvergen pada definisi 3.1.4. Ini telah terbukti. Maka kita dapat langsung mencari nilai limit buka
kurung 2n per n kuadrat tambah 1 tutup kurung sama dengan lim buka kurung 2 per n per 1 tambah 1 per n kuadrat tutup kurung. Nah, ini diperoleh dari barisan yang sifatnya konvergen. Lanjut, dari sini bentuknya berubah menjadi lim 2 per n per lim buka kurung 1 tambah 1 per n kuadrat tutup kurung. Nah, baru dari sini bentuknya berubah menjadi ini. Lim 2 per n per lim 1 tambah lim 1 per n kuadrat. Dimana ini itu penyebut yang ini diperoleh dari teorema 3.2.3 poin A. Sehingga lim 2 per n ini ialah 0, kita tulis 0, lim 1 ialah 1, lim 1 per n kuadrat ialah 0, maka 0 per 1 tambah 0 adalah 0 per 1, maka hasilnya 0. Maka hasil dari lim ini ialah 0. Sehingga pernyataan pada contoh soal E yaitu lim buka kurung 2n per n kuadrat tambah 1 tutup kurung sama dengan 0 ialah benar. Maka terbukti. Berikutnya kita memasuki contoh soal yang terakhir, yaitu contoh soal F. Lim buka kurung sin n per n tutup kurung sama dengan 0. Mari kita jawab untuk membuktikan bahwa contoh soal F tersebut benar. Ternyata pada contoh soal ini teorema 3.2.3 poin B tidak dapat digunakan. Mengapa? Karena yang pertama alasannya ialah sin n tidak konvergen. Alasan yang kedua ialah n tidak konvergen. Dan alasan yang ketiga tidak dapat dimanipulasi. Nah, perhatikan pada sin n tidak konvergen dan n tidak konvergen. Kita akan membuktikannya. Kita misalkan n sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Untuk sin n, ketika n ini kita misalkan 1, berarti bentuknya menjadi sin 1 sama dengan 0,01. Ketika n ini kita misalkan dengan 2, maka bentuknya menjadi sin 2 sama dengan 0,03 dan seterusnya. Untuk si n, ketika kita misalkan si n ini sama dengan 1, maka n1 sama dengan 1, n2 sama dengan 2 dan seterusnya. Maka dari ini terbukti bahwa kedua barisan ini menjauhi 0, sehingga tidak memenuhi syarat konvergen pada definisi 3.1.4. Sehingga alasan pertama dan kedua ini terbukti. Kemudian dikatakan tidak dapat dimanipulasi, karena ketika kita manipulasikan ini dengan berapapun, ternyata tetap saja kita tidak bisa menggunakan teorema ini. Akan tetapi, jika kita menulis bentuk yang seperti ini, sin n lebih besar sama dengan minus 1, lebih kecil sama dengan 1, maka dari sini kita dapat memanipulasikan contoh soal kita menjadi seperti ini. Sin n per n lebih besar sama dengan minus 1 per n, lebih kecil sama dengan 1 per n. Untuk semua n elemen bilangan asli. Nah, jadi dari sini kita dapat menggunakan teorema 3.2.7. Adapun yang dimaksud dari teorema 3.2.7 ini ialah yn lebih besar sama dengan xn, lebih kecil sama dengan zn. Untuk semua n elemen bilangan asli, maka lim xn sama dengan lim zn, maka si yn konvergen, dan
lim xn sama dengan lim yn sama dengan lim zn. Nah, jadi teorema ini sangat membantu kita dalam menyelesaikan soal kita. Langsung saja kita misalkan sisa minus 1/n ini sebagai xn dan si sin n per n ini sebagai yn, sedangkan si 1/n ini sebagai zn. Maka ini bentuknya sudah sama seperti ini. Dari sini dapat kita tulis kembali lim xn sama lim zn. Dari sini lim xn berapa? Ini kan, berarti lim minus 1/n sama dengan lim 1/n. Nah, lim 1/n ini nilainya adalah 0, dan si lim 1/n ini nilainya adalah 0, maka diperoleh 0 sama dengan 0. Lalu kita tulis kembali yang ini di sini. Maka yn konvergen. Nah, ini diperoleh dari sini. Kita lihat si lim xn ini tadi sudah kita peroleh hasilnya, yaitu ini. Dan si lim zn ini juga telah kita peroleh hasilnya, yaitu ini. Maka lim yn sama dengan 0 sama dengan 0. Hal ini juga berarti sebagai berikut. Lim yn sama dengan 0. Kita lihat si yn ini siapa? Si yn ini sin n per n. Maka kita telah mendapati hasil dari lim sin n per n sama dengan 0. Sehingga pernyataan pada contoh soal F yaitu lim buka kurung sin n per n tutup kurung sama dengan 0 benar. Sehingga terbukti. Note: kita juga dapat menggunakan teorema 3.2.10 dalam menyelesaikan persoalan ini.